Kota Ambon yang biasa dikenal Ambon Manise atau Ambon City of Music merupakan ibu kota provinsi Maluku dengan populasi 1,8 juta jiwa dengan mata pencaharian utama masyarakatnya adalah nelayan. Menjadikan kota ini sebagai pusat pemerintahan dan pusat perdagangan di mana dari hasil lautnya dapat menghasilkan lebih 1 juta ton per tahun dengan berbagai jenis ikannya. Maka sudah tentu potensi strateginya berada pada sektor kelautan, yakni perikanan dan pariwisata. Selain itu, sektor lainnya seperti kehutanan, perdagangan, dan pertambangan yang seluruhnya memiliki potensi bisnis yang luar biasa. Beragam sektor tersebut menarik perhatian orang asing untuk datang ke Maluku, khususnya Kota Ambon. Kota Ambon sendiri juga memiliki kedekatan dan hubungan sejarah yang sangat baik dengan Belanda. Bahkan terjadi sejak zaman penjajahan yang dibuktikan banyaknya peninggalan sejarah dan fasilitas umum yang masih dipertahankan. Kunjungan wisatawan Belanda ke Maluku, khususnya ke Kota Ambon, merupakan yang paling banyak dibandingkan wisatawan negara lainnya. Pun demikian, sering dijumpai banyak warga Maluku yang membuat paspor dengan tujuan bepergian ke Belanda. Banda Neira yang berada di Maluku Tengah juga menyimpan banyak potensi kekayaan sumber daya alam, wisata, dan perikanannya. Pesona Banda Neira sejak dulu sudah jadi perebutan kekuasaan oleh bangsa Eropa karena menjadi satu-satunya tempat tumbuh pohon pala. Dulunya biji buah pala ini dijadikan rempah yang konon katanya harganya sangat bersaing di pasaran dibandingkan dengan logam mulia emas. Tercatat dalam sejarah Eropa, Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda pernah mencoba menguasai wilayah Banda dan penduduk kepulauan Banda Neira untuk mendapatkan si emas hitam ini. Pantai Ora, surga eksklusif yang tersembunyi di Maluku Tengah, juga mempunyai pesona wisata tidak kalah dengan pantai-pantai terkenal di dunia. Pantai Ora memiliki taman bawah laut yang sangat indah. Pantai yang bersih dan air laut yang jernih layaknya kaca karena kita bisa melihat bebatuan karang di atasnya. Dan saking indahnya, banyak wisatawan menyebut Pantai Ora mirip dengan pantai yang ada di Maladewa. Di utara Kota Ambon terdapat Pulau Buru sebagai salah satu penghasil minyak kayu putih yang sudah terkenal seantero Nusantara, dan ada juga Buru Selatan yang terkenal dengan produksi cengkeh dan budidaya penyunya. Pesona Bumi Bupolo ini juga memberikan pengalaman menjelajah alam Bukit Teletabis Tatanggu, Pantai Jiku Merasa yang bening dan memukau, serta hamparan sawah yang digadang sebagai lumbung padi Maluku. Penghujung timur Pulau Seram ada Kota Bula yang menarik perhatian pelaku tambang baik dalam negeri maupun asing dengan potensi gas dan minyak buminya. Sejarah yang panjang memang mengingatkan eksplorasi hasil bumi ini sudah berlangsung sejak zaman penjajahan Belanda ratusan tahun lalu. Tercatat hasil produksi minyak di Seram bagian timur ini sebanyak 2.300 barel per harinya. Pesona dan potensi Maluku yang sebegitu besarnya membawa dampak besar terhadap perlintasan orang keluar dan masuk wilayah Indonesia, khususnya melalui Maluku. Dilansir dari data BPS dan data internal imigrasi Ambon, jumlah perlintasan kunjungan wisatawan ke Maluku ataupun sebaliknya mencapai 25.000 orang per tahun, sehingga dibutuhkan eksistensi kantor imigrasi dalam rangka mengawal perlintasan manusia tersebut. Maluku yang berbasis kepulauan membawa karakteristik unik tersendiri dalam upaya pelayanan dan pengawasan keimigrasiannya. Hal ini juga menimbulkan banyak pelanggaran keimigrasian yang sering terjadi, di antaranya penyalahgunaan izin tinggal overstay, imigran ilegal, ex-kru anak buah kapal atau ABK kapal ikan, dan modus pekerja migran Indonesia non-prosedural atau PMINP. Kantor imigrasi kelas 1 TPI Ambon terletak di Jalan Dr. Kayado 48A, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwir, Kota Ambon, yang berada kurang lebih 5 km dari pusat Kota Ambon. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon merupakan instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan dibina oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku melalui Divisi Imigrasi.
Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon pada awalnya merupakan salah satu kantor yang sudah berdiri sejak kemerdekaan, yaitu sekitar tahun 1945. Ketika imigrasi pertama kali berdiri pada tahun 1957, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon bernama Kantor Jawatan Imigrasi Maluku, dan saat itu kantor imigrasi dibawa oleh pemerintah Provinsi Maluku dan kepala imigrasi dijabat oleh Kepala Biro Umum Pemerintah Provinsi Maluku, yaitu Dr. Andes Umar Sahudi. Setelah itu kantor imigrasi Ambon berpindah ke sekitar area Pelabuhan Yos Sudarso. Sekitar tahun 1973 berpindah lagi ke Jalan Sultan Babulan nomor 17 dan 18 yang sekarang menjadi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon kemudian berpindah lagi ke Karangpanjang yang sekarang menjadi perumahan dinas kepala kantor wilayah. Tidak beberapa lama kemudian, kantor imigrasi pindah ke daerah Taman Makmur Air Salobar yang sekarang menjadi perumahan dinas kepala divisi keimigrasian. Setelah beberapa kali berpindah, kantor imigrasi kelas 1 TPI Ambon memantapkan lokasinya di Jalan Dr. Kayado nomor 48A, Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon hingga sekarang. Dengan total pejabat dan pegawai sebanyak 48 orang, kantor imigrasi kelas 1 TPI Ambon berkomitmen untuk selalu menjaga integritas dalam mengemban tugas fungsi utama Direktorat Jenderal Imigrasi, yakni peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian. Dengan visi Direktorat Jenderal Imigrasi, yakni masyarakat memperoleh kepastian pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian yang adil dan akuntabel, mendukung terciptanya keamanan negara yang stabil, meningkatkan pelayanan keimigrasian yang prima, mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan. Dengan janji layanan, kepastian persyaratan, kepastian waktu penyelesaian, dan kepastian biaya. Imigrasi Ambon dipimpin oleh seorang kepala kantor dengan 4 kepala seksi, yakni Seksi Lalu Lintas Keimigrasian yang memberikan pelayanan penertiban dokumen keimigrasian kepada warga negara Indonesia seperti permohonan paspor baru, pergantian paspor habis berlaku, dan pergantian paspor hilang atau rusak. Layanan dengan sistem OSS atau One Stop Service menggunakan SIM-KIM versi 2.0 yang terintegrasi dengan data kependudukan sehingga waktu pelayanan lebih efektif dan efisien. Tingginya lalu lintas alat angkut dari dan ke Maluku, khususnya wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 TPI Ambon, menuntut seksi Lantaskim untuk selalu siaga, melakukan pemeriksaan keimigrasian atau clearance pada awak dan penumpang dari alat angkut tersebut. Seksi izin tinggal dan status keimigrasian yang menyediakan layanan keimigrasian bagi warga negara asing, di antaranya permohonan dan perpanjangan izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, alih status, dan izin masuk kembali. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian melaksanakan kegiatan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian, serta bertugas sebagai humas kantor imigrasi dalam hal pemberitaan dan penyebaran informasi keimigrasian kepada masyarakat. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian melaksanakan tugas pengawasan keimigrasian yang dilakukan secara menyeluruh, bersinergi, lintas sektoral, antar instansi terkait, serta melibatkan masyarakat. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon juga membentuk tim pengawasan orang asing atau tim PORA pada wilayah kerjanya. Penindakan keimigrasian dilakukan kepada orang asing yang diketahui melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan seperti penyalahgunaan izin tinggal dan overstay. Subbagian tata usaha melaksanakan tugas fasilitatif yang terdiri dari urusan kepegawaian, urusan keuangan, serta urusan umum dan rumah tangga. Selamat datang di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon menjalankan tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya di bidang keimigrasian. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian secara profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif, supaya masyarakat memperoleh kepastian pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian. Beberapa inovasi telah dibuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan untuk meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon juga menerapkan layanan ramah HAM
bagi yang memiliki kebutuhan khusus. Dengan semangat SDM unggul, imigrasi pasti maju. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon akan selalu berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dari timur kita berkarya, pasti, pasti, pasti. Kemenkumham Korbu. Pasti, pasti, pasti.